Oke, shalom anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Ellen dalam pembelajaran geografi hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai interaksi antar negara-negara Asia dan juga negara lainnya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang benua Asia, kita akan melanjutkan mengenai benua Eropa. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenai letak, luas, dan juga batas wilayah benua Eropa. Yang kedua, kondisi geologi dan juga kondisi tanahnya. Yang ketiga, kondisi iklim dan tata air. Yang terakhir, kondisi flora dan faunanya. Nah, ini mengenai letak, luas, dan juga batas wilayah benua Eropa. Anak-anak, benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru, ya. Hal ini didasari oleh dua alasan kenapa disebut benua biru. Yang pertama, karena mayoritas penduduk Eropa ini memiliki bola mata yang berwarna biru. Nah, alasan yang kedua, karena sejak zaman dahulu banyak kerajaan-kerajaan yang terkenal berada di benua Eropa. Jadi dikenal dengan adanya istilah darah biru atau bangsawan di daerah tersebut. Nah, ini sudah ada peta benua Eropa di situ dan kita lihat letak astronomisnya. Eropa terletak di 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nah, jadi itu adalah letak astronomisnya. Kemudian luas wilayahnya, Eropa ini memiliki luas 10.355.000 km persegi. Ini menjadikan Eropa menjadi benua terkecil kedua di dunia. Nah, kita lanjut mengenai batas-batas wilayahnya. Di sebelah timur, Eropa berbatasan dengan pegunungan Ural. Nah, ini pegunungan Ural ini merupakan batas antara benua Eropa dan juga benua Asia. Nah, Selat Dardanella dan juga Laut Kaspia itu di sebelah timur. Kemudian sebelah selatan itu Laut Tengah, berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, anak-anak secara kondisi fisiknya ini sebenarnya Eropa tidak bisa termasuk dalam benua karena dia masih ada satu daratan dengan benua Asia. Tetapi kenapa dipisah? Karena keadaan sosial budayanya itu sangat berbeda dengan benua Asia. Maka diputuskan Eropa menjadi benua sendiri, berbeda dengan benua Asia. Oke, mengenai pembagian wilayah. Nah, pembagian wilayah kita lihat di sini. Yang pertama ada Eropa Utara, yang kedua Eropa Barat, yang ketiga Eropa Timur, yang keempat Eropa Tengah, dan juga yang terakhir adalah Eropa Selatan. Nah, anak-anak untuk pembagian wilayah region ini, coba kalian cari tahu negara mana saja yang termasuk dalam Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah, dan juga Eropa Selatan. Nah, untuk pembagian wilayah atau region yang sudah disebutkan tadi, lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan juga aspek budayanya. Nah, tetapi pada saat ini, pembagian wilayah semacam ini sudah mulai pudar karena adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan lagi mengenai pembagian wilayahnya. Tetapi untuk regionalisasi secara geografis itu tentu sangat diperlukan. Oke, mengenai geologinya. Nah, kita sudah lihat di sini ada peta geologi. Nah, kita lihat bahwa Eropa ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia masih ada satu daratan dengan benua Asia. Jadi dia masih ada di lempeng Eurasia. Nah, jadi karena berada di tengah lempeng, jadi dia sangat sedikit kita mendengar ada kasus-kasus mengenai gempa bumi ataupun gempa bumi secara vulkanik maupun tektonik di sana. Nah, kita lihat di situ ada pertemuan antara lempeng Eurasia dan juga lempeng Amerika. Itu di negara Islandia itu termasuk potongannya di situ. Jadi ini menjadikan negara Islandia ini banyak sekali barang tambang mineral di sana.
Jadi, tapi kenapa di bagian sana itu tidak terjadi gempa tektonik juga? Karena itu bukan merupakan tumbukan antar lempeng, tapi itu zona perpisahan antara lempeng. Jadi perpisahan antara lempeng Amerika Utara dan juga lempeng Eurasia. Nah, tapi ada perbedaan di sini anak-anak, kalian perhatikan. Di sebelah selatan ada pertemuan antara lempeng Eurasia dan juga lempeng Afrika. Nah, juga ada di situ lempeng Arab ya. Jadi ini yang menjadikan di sebelah selatan itu beberapa kali atau sering kali terjadi gempa, baik itu secara tektonik maupun vulkanik. Seperti itu. Nah, untuk pembagian wilayah geologinya ya, ada kondisi alam ini Eropa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama pegunungan tua, dataran rendah, dan juga pegunungan lipatan muda. Nah, kalau untuk pegunungan tua itu di Eropa bagian utara meliputi pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara, misalnya di Skandinavia. Kemudian yang kedua itu dataran rendah. Dataran rendah Rusia itu mencakup dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara. Ya. Kemudian yang terakhir ada pegunungan lipatan muda. Nah, pegunungan lipatan muda ini di bagian selatan, pusatnya berada di pegunungan Alpen di Swiss dan juga Austria. Nah, puncak tertinggi dari pegunungan ini adalah Mont Blanc dengan ketinggian 4.183 meter. Oke, kemudian kita masuk di tata air. Nah, anak-anak, untuk tata air ini di Eropa itu banyak sekali terdapat sungai-sungai dan danau-danau besar yang ada di Eropa untuk dimanfaatkan airnya. Jadi sungai-sungai besar misalnya ada Sungai Volga, Sungai Danube, Sungai Ural. Kemudian untuk danaunya itu ada Danau Ladoga, Danau Onega, dan juga Danau Vanem. Oke, kita masuk mengenai keadaan tanah di benua Eropa. Nah, untuk keadaan tanah ada beberapa di situ. Yang pertama ada tanah pedosol, tanah potsol. Jadi tanah potsol ini terdapat di Eropa bagian utara. Kemudian ada tanah kambisol. Nah, ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Eropa. Kemudian ada tanah aluvial, itu terdapat di Eropa bagian tengah dan juga Eropa Selatan. Dan yang terakhir ada tanah organosol, ini terdapat di Eropa bagian utara dan juga bagian tengah. Kemudian ada keadaan iklimnya, anak-anak, kalian lihat di situ. Untuk keadaan iklim, ini dipengaruhi oleh letak astronomis dari benua Eropa tadi. Jadi iklim benua Eropa itu beriklim subtropis dan sedang kalau dilihat dari daerah letak astronomisnya tadi. Jadi karena posisinya benua ini mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Oke, kita lanjut mengenai flora dan faunanya. Untuk flora dan fauna ini ada persebarannya di sini. Kalau di bagian utara itu floranya itu berupa tundra, ya, karena sifatnya dingin, jadi hanya berupa tundra yang hidup di sana. Tundra ini berbagai jenis lumut dan juga rumput-rumput pendek, ya, yang ada di wilayah utara. Untuk faunanya ada serigala dan juga rusa kutub, ya, yang bisa beradaptasi di sana. Mereka memiliki bulu yang tebal untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kemudian di bagian tengah, untuk floranya itu ada pohon ek dan juga pohon pinus dan juga pohon-pohon cemara. Untuk faunanya itu spesies rusa dan juga berang-berang, rubah dan juga elang. Untuk sebelah selatan ada floranya itu tumbuhan berdaun jarum, ya. Kemudian untuk faunanya itu rubah dan juga pavin. Untuk hutan campurannya itu banyak terdapat di Eropa bagian barat dan juga Eropa tengah. Anak-anak, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.